Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan oleh Allah berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga diberikan kepada kita nikmat kesehatan, kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini, pembahasan kita pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sekarang kita masuk kepada Al-Hadith Ar-Rabi' Ashar, hadith yang ke-14, di mana pada hadith yang ke-14 ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mendatangkan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Berkata Al-Imam An-Nawawi an ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, qala, berkata sahabat Abdullah ibn Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga hal. Artinya tidak boleh darah seorang muslim ditumpahkan, dibunuh, nggak boleh, kecuali ada dia melakukan salah satu dari tiga perbuatan. Yang pertama, ats-tsayyibuz zani, orang yang sudah menikah dia berzina. Orang yang sudah menikah berzina, apa hukumannya? Dirajam sampai apa? Sampai mati. Dibunuh berarti enggak itu? Dibunuh enggak berarti itu? Dibunuh. Aslinya seorang muslim tidak boleh dibunuh, ditumpahkan darahnya tidak boleh.
Tapi itu dibunuh karena dia melakukan pelanggaran dan ada hukumannya. Dia melanggar, bentuknya yang disebutkan pertama di sini berzina sedangkan dia sudah pernah menikah. Yang kedua, wan nafs bin nafs, nyawa dengan nyawa, membunuh. Orang yang membunuh, apa hukumannya? Qisas, dibunuh dia, dipenggal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim wa lakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas. Orang yang membunuh, hukumannya dia dibunuh lagi. Al-hurru bil hurri, orang merdeka membunuh orang merdeka. Wal unsa bil unsa, perempuan membunuh perempuan. Ya. Wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa, budak dengan budak. Perempuan dengan perempuan. Dibunuh hukumannya, qisas. Siapa orang yang dimaafkan oleh keluarga yang anggota keluarganya dibunuh, maka dia wajib mengikuti dengan cara yang ma'ruf, membayar diat, denda 100 ekor unta, membayar dengan cara yang baik. Itu adalah merupakan keringanan dan rahmah dari Rabb kalian. Dan siapa orang yang melampaui batas setelah itu, maka baginya azab yang sangat pedih. Dan di dalam qisas ada kehidupan bagi kalian, orang-orang yang memiliki akal, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wattariku lidinihi al-mufariqu lil jama'ati, yang meninggalkan agamanya, memisahkan diri dari jamaah. Ini maksudnya murtad. Orang murtad dibunuh hukumannya. Rasulullah SAW sabdakan di hadis yang lain, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa orang yang mengganti agamanya, maksudnya ganti agamanya murtad, faqtuluh, maka bunuhlah dia. Nah, kita akan coba jelaskan hadis ini. Hadis ini banyak mengandung hal-hal yang penting yang perlu kita ketahui rincian-rinciannya. Yang pertama, di dalam hadis ini disebut tidak halal darah seorang muslim. Saya ulangi, tidak halal darah seorang apa? Muslim. La yahillu damu mri'im muslim. Tidak halal darah seorang muslim. Nah, muslim itu siapa? Ini untuk pertanyaan. Siapa itu muslim? Siapa itu orang Islam? Di dalam riwayat yang lain ada ditambahkan keterangan, la yahillu damu mri'im muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Tidak halal bagi seorang muslim yang dia bersaksi bahwa tidak ada ilah melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya aku, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah utusan Allah. Maka berdasarkan riwayat lain ini jelas, seorang muslim itu adalah yang dia bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada yang diibadahi dengan benar, dengan hak, melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Yang dimaksud bersaksi itu bukan hanya sekedar mengucapkan, bukan hanya sekedar apa? Mengucapkan. Maka seseorang dia akan menjadi muslim yang sebenar-benarnya bukan hanya sekedar mengucapin asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammad rasulullah, bukan hanya sekedar begitu.
Mengapa? Karena orang-orang Quraisy, orang Arab Quraisy, mereka itu ngucapin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bisa nggak mereka? Mana yang lebih fasih, kita atau mereka? Mereka lebih fasih. Itu bahasanya mereka, bukan bahasanya kita. Ya, bukan bahasanya orang Indonesia, bukan. Itu bahasanya mereka. Nah, pertanyaannya, kira-kira buat mereka ngucapin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berat apa ringan? Misalnya mereka mau ngucapin itu, berat apa ringan? Ringan. Mudah atau sulit? Pertanyaannya, kenapa mereka nggak mau? Kenapa mereka nggak mau? Mereka tahu artinya nggak? Faham maknanya nggak? Masa iya nggak faham itu bahasa mereka? Kalau kita ya nggak paham, masih harus belajar. Ayat Al-Quran turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bacakan ayat itu kepada orang-orang Quraisy. Faham nggak mereka? Faham. Kenapa mereka nggak mau ngucapin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Padahal itu bahasa mereka, padahal itu mudah, padahal itu gampang. Bahkan mereka tahu artinya. Karena mereka justru tahu artinya, mereka tidak mau mengucapkan. Kenapa? Karena konsekuensinya kalau mengucapkan itu, maka segala sesuatu yang disembah selain Allah, semuanya yang selain Allah, mau malaikat, mau manusia, jin, apalagi batu, pohon, tidak boleh seseorang beribadah kepada yang selain Allah, itu harus ditinggalkan. Itulah mengapa mereka nggak mau. Karena mereka tidak mau meninggalkan kebiasaan yang sudah berjalan selama bertahun-tahun. Kebiasaan apa? Kebiasaan menyembah Allah, tapi bersamaan dengan itu melalui media berhala. Yang berhala itu tadinya adalah orang-orang salih yang sudah wafat. Mereka nggak mau meninggalkan tradisi itu. Tradisi nenek moyang mereka nggak mau ditinggalin. Jadi bukan mereka nggak bisa ngucapin syahadat, bukan mereka nggak tahu artinya. Jadi ingat ya, orang Quraisy itu bukanlah ateis, bukan orang ateis. Mereka kalau ditanya siapa yang ciptakan langit dan bumi, mereka bisa jawab Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kau tanya kepada mereka siapa yang ciptakan langit dan bumi, pasti mereka menjawab Allah. Surat Luqman ayat ke-25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau kau tanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, pasti mereka jawab Allah. Az-Zukhruf ayat ke-87. Jawabannya benar enggak? Pertanyaannya, mereka ditanya siapa yang ciptakan langit dan bumi, jawabnya Allah. Mereka ditanya siapa yang menciptakan mereka, jawabnya Allah. Tapi mengapa Allah Subhanahu wa taala sebut mereka kafirun? Yang memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul ya ayyuhal kafirun. Nabi diperintah oleh Allah, qul, katakan, wahai orang-orang kafir. Siapa yang dimaksud al-kafirun dalam ayat ini? Surat Al-Kafirun itu turunnya sebelum Nabi hijrah atau setelah hijrah?
turunnya. Ini surat Makkiyah Madaniyah. Makkiyah turun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berdakwah di Makkah. Iya kan? Iya. Lalu kemudian Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan qul, katakan. Itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Siapa mereka? Ini orang-orang Quraisy. Loh, kok mereka kafir sih? Padahal mereka kalau ditanya, siapa yang ciptakan langit dan bumi? Apa jawab mereka tadi? Allah. Kalau ditanya, siapa yang menciptakan mereka? Apa jawab mereka tadi? Allah. Bahkan kalau ditanya, qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Amma yamliku sam'a wal absar, atau siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Wa yudabbirul amr, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Mereka pun jawab, Allah. Sayaquluna Allah. Di surat Yunus ayat 31. Jawabannya benar enggak? Berarti mereka kenal Allah, mereka tahu Allah, mereka tahu bahwa tidak ada yang mencipta hanya Allah, mereka tahu bahwa tidak ada yang mengatur langit bumi kecuali hanya Allah. Kenapa Allah, bukan saya, bukan Anda, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah yang sebut mereka kafirun? Kenapa mereka tidak disebut muslimun oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa mereka tidak disebut mukminun oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka disebut kafirun? Ingat, yang bilang kafirun Allah loh ya, bukan saya, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad cuma diperintahkan oleh Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah, qul, katakan. Itu perintah Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Jadi yang nyebut mereka itu kafir siapa? Allah. Jangan salah faham nih, nanti pulang-pulang itu Ustaz bilang kafir. Bukan saya cuma bacain ayat doang. Masa di ayatnya bilang kafirun, saya tafsirinnya bukan kafir, saya jelasin bukan kafir, gimana sih? Kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Mereka tahu siapa Allah, mereka tahu pencipta hanya Allah, mereka tahu yang beri rizki hanya Allah dari langit dari bumi. Hah? Kenapa mereka tetap disebut oleh Allah kafirun? Kenapa mereka nggak disebut muslimun? Oh, mungkin karena mereka nggak sholat Pak Ustadz. Emang belum wajib sholat, kan baru periode Mekah. Kewajiban sholat kan belakangan. Setelah Nabi Isra Mi'raj itu belakangan. Para ulama terjadi perbedaan tahun berapa terjadinya. Ada yang menyebutkan tahun 13 kenabian, sebelum hijrah persis. Belakangan kewajiban salat. Kewajiban yang pertama bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya, mungkin karena mereka nggak sholat, iya memang nggak sholat. Karena kewajiban yang pertama bukan itu. Belum, dan belum diwajibkan sholat 5 waktu. Jawabannya adalah karena mereka mensekutukan Allah dalam hal ibadah. Dalam hal ibadah mereka mensekutukan Allah. Dalam hal keyakinan bahwa hanya Allah yang mencipta, bahwa hanya Allah yang mengatur jagat raya, bahwa hanya Allah yang kasih rizki, mereka sama. Tapi ketika beribadah kepada Allah, mereka jadikan tadi berhala-berhala itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau mereka ditanya, kalian nyembah berhala ini? Enggak.
Surat Az-Zumar ayat ketiga. Ma na'buduhum, kami enggak nyembah mereka illa liqarribuna ilallahi zulfa, kecuali mereka hanya kami jadikan sarana untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kami enggak nyembah mereka, mereka hanya jadi sarana saja. Mereka itu yang Allah sebut kafirun. Tahu. Jadi mereka itu bukan ateis ya. Bukan ateis. Artinya nggak kenal Allah, tidak tahu Allah. Enggak, mereka tahu atau menolak bahwa keberadaan Allah. Tidak. Mereka menetapkan Allah pencipta mereka, yang kasih rizki mereka, yang atur langit bumi jagat raya. Mereka meyakini itu, tapi giliran beribadah kepada Allah mereka lewat berhala. Ya Allah, kami memohon kepadamu dengan menyebut Lata, dengan menyebut Uzza, dengan menyebut Hubal. Itu yang Allah sebut kafirun. Mereka nggak disebut muslimun. Karena agama Islam itu agama tauhid, bukan agama kesyirikan, agama tauhid. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya hanya kepada Allah dan hanya untuk Allah. Kalau berdoa hanya menyebut nama Allah. Coba saya ingin, kalau masih agak susah difahami, agama Nasara. Tahu agama Nasara? Saya sebutnya sengaja memang agama Nasara. Saya tidak sebut pakai agama yang resmi dipakai di Indonesia sebutannya. Dalam undang-undang negara nggak ada agama resmi Indonesia Nasara, nggak ada. Maka saya tidak sebut itu, yang resmi itu tidak saya sebut. Tahu Nasara? Tahu. Mereka nyembah siapa? Mereka nyembah siapa Nasara? Menyembah Allah, tapi melalui siapa? Nabi Isa. Nabi Isa. Mau tahu skemanya? Skemanya begini. Ini manusia biasa nih. Ini di bawah nih manusia biasa. Level di atas mereka itu Nabi Isa, ibunya Nabi Isa, Maryam, atau Jibril, Ruhul Qudus. Ini di atasnya biasa, makhluk biasa, ini di atasnya. Lalu kemudian di sini Allah. Jadi levelnya gitu. Dia kalau mau langsung ke Allah nggak bisa langsung, dia harus lewat Isa atau Maryam atau Ruhul Qudus. Jadi ini yang namanya perantara tuh begini, skemanya begini skemanya. Jadi nggak boleh langsung. Itu Nasara. Lah sekarang orang Islam niru begitu. Sekarang saya tanya, Nasara itu muslim bukan? Bukan kan? Apa Anda mau? Ya Nasara juga muslim. Anda mau begitu? Skemanya begitu skemanya. Sehingga dijadikanlah Isa sebagai tadi ini perantara. Ini makhluk biasa di bawah. Mau menuju kepada Allah harus ada nih yang di tengah-tengah. Nggak bisa langsung. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah firmankan jelas-jelas, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat 186 dari suratul Baqarah, habis bicara tentang puasa itu. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, tentang Allah Subhanahu wa taala, katakan fa inni qarib, sesungguhnya aku apa? Dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku ijabah permintaan, permohonan orang yang berdoa, yang meminta apabila dia berdoa kepadaku. Kalau tidak percaya, itu ada Al-Quran terjemah, Anda buka, lihat terjemahannya. Kalau nggak percaya dari lisan saya ngomong, kali aja Ustadz ngomongnya ngaco, Anda buka Al-Qurannya tadi, suratnya Al-Baqarah 186, kalau saya tidak salah ingat itu, Anda buka, Anda baca terjemahnya. Kalau dia berdoa kepadaku, langsung nggak kalau begitu? Langsung kepada Allah.
Ini kita belum ngomongin yang ini dulu. Jadi siapa muslim? Kita harus paham dulu. Sebab nanti orang-orang musyrik ini yang dia mengatakan yang menciptakan Allah, yang mengatur langit bumi Allah, diperangi nggak oleh Rasul? Pada perang Badar, Rasul perang lawan mereka bukan? Iya nggak? Lawan orang Quraisy itu kan? Kafir Quraisy, musyrik Quraisy, yang mereka mengatakan Allah yang ciptakan kami. Diperangi, darah mereka halal diperangi. Artinya di medan perang tentunya ya, kalau nggak perang ya nggak boleh. Jangan salah paham juga ini. Di medan perang yang diistilahkan oleh para ulama fikih nanti kafir harbi, kafir yang memerangi secara fisik. Bukan kafir yang ikat perjanjian damai, enggak, nanti lain lagi ada hukumnya. Asal-asalan ini. Diperangi enggak oleh Rasulullah SAW? Bahkan dalam perang Badar, di barisannya kaum muslimin, ya, ada para sahabat yang di barisannya orang-orang kafir Quraisy, itu ada paman mereka, saudara kandung mereka. Ketika perang, yang sini membunuh pamannya sendiri, yang ini membunuh saudaranya sendiri. Halal karena di medan perang, dan memang status mereka apa? Status mereka apa? Kafir. Ingat, di medan perang. Kalau lagi nggak perang ya jangan asal bunuh-bunuh lah. Lain. Jangan salah paham nih ya. Ntar jadi paham salah. Ustaz keras, perang bunuh katanya. Saya lagi ngobrolin medan perang. Medan perang ya perang. Masa iya medan perang ngopi? Dibunuhlah antum sama musuh. Ini biar jelas. Medan perang halal. Walaupun tadi saudara mereka sendiri, paman mereka sendiri, karena kufur. Karena apa? Ustadz, Islam kan agama rahmatan lil alamin, kasih sayang. Masa perang-perang sih? Ini masalahnya mereka nggak mau kecuali perang. Kalau mereka mau damai, damai. Toh Nabi SAW mengikat perjanjian damai nggak dengan orang Yahudi di Madinah? Bikin perjanjian damai nggak Nabi SAW? Bikin. Itu artinya apa? Kalau memang damai, damai. Anda nggak masuk Islam, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi damai. Ini diajak masuk Islam nggak mau, damai nggak mau, maunya perang. Terus gimana? Ya peranglah kalau begitu. Jadi jangan juga kita kemakan isu bahwa Islam itu disebarkan dengan perang. Islam enggak ada. Mau damai, baik-baik damai. Orang Yahudi di Madinah damai dengan Nabi SAW. Kita bikin perjanjian damai. Dia nggak masuk Islam, nggak dipaksa. Silahkan bikin perjanjian damai. Tapi ngelanggar, ya dihukum dong. Orang bikin perjanjian melanggar harus ada hukumannya. Maka ketika mereka melanggar diusir dari Madinah. Surat Al-Hasyr. Nanti itu ada pembahasannya tersendiri. Diusir orang-orang Madinah, orang-orang Yahudi dari Madinah karena banyak bikin pelanggaran-pelanggaran, termasuk melecehkan wanita muslimah, ditelanjangin wanita muslimah. Gimana? Kok bisa ditelanjangin? Itu wanita muslimah lagi duduk diikat, kalau kayak kita kainnya jilbabnya sama mereka. Bangun tersingkap, dihukum. Sekaligus terdapat faedah di dalamnya. Di antara salah satu cara-cara orang kafir merusak kaum muslimin, menelanjangi kaum wanitanya. Maksudnya apa? Bikin wanita muslimah nggak mau pakai jilbab. Dan termasuk juga itu tipu daya syaitan. Bukankah Adam alaihissalam karena ngikutin itu syaitan, akhirnya apa? Terlepas apa? Terlepas apanya, Bu? Pakaiannya. Nah itu, jadi jangan salah paham, Islam agama keras, perang. Enggak, Anda mau masuk Islam, alhamdulillah. Enggak mau, damai.
Udah, masuk Islam nggak mau, damai nggak mau, maunya perang. Gimana dong? Ini harus dipahami ya. Jadi muslim itu, muslim yang bersyahadat. Nah kalau saya sudah jelaskan berulang-ulang, kalau kedua orang tuanya muslim, anaknya nggak usah syahadat lagi. Secara status otomatis dia apa? Muslim. Iyakuna muslimaini fa muslimun. Kalau kedua orang tuanya muslim, anaknya otomatis muslim. Nggak usah lagi suruh syahadat. Yang suruh syahadat itu tadi, yang dia berbuat kesyirikan, yang dia kufur, mau masuk Islam, syahadat. Atau orang Islam, dia murtad, suruh taubat, mau masuk Islam, baca syahadat lagi. Dia murtad, suruh taubat nggak mau, hukum. Apa hukumannya? Berdasarkan hadis ini, wattariku lidinihi mufariqu lil jamaah, yang meninggalkan agamanya, memisahkan diri dari jamaah. Maksudnya memisahkan diri dari jamaah, keluar dari Islam, alias murtad. Apa hukumannya? Dibunuh. Oh, Ustaz serem amat dibunuh. Bukan saya yang ngomong, Rasulullah yang bilang begitu, bukan saya. Ntar Ustaz keras, kejam, apa-apa bunuh. Bukan saya yang bilang begitu. Saya cuma nyampein hadis. Masa hadis bunyi begitu saya bilang lain, kan dosa. Ngumpetin kebenaran, menyembunyikan kebenaran. Kenapa Pak Ustadz? Itu kan hak asasi. Kalau belum masuk Islam terserah. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Nggak ada paksaan dalam hal agama. Telah jelas mana petunjuk, mana kesesatan. Kalau belum masuk Islam terserah, mau masuk Islam mau enggak. Tapi kalau sudah sudah masuk ke dalam agama Islam, dia keluar lagi, masuk keluar, kok enak banget. Saya tanya, ada orang kerja di perusahaan, masuknya semaunya, pulangnya semaunya, bisa? Hah? Bisa, enak banget. Perusahaan bapaknya nggak bisa kan? Boleh nggak begitu? Boleh nggak Bu begitu? Masuk sesukanya, keluar sesukanya. Boleh? Nggak boleh. Pasti dikasih peringatan, SP 1. Kagak mau juga SP 2. Nggak mau juga apa? SP 3. SP 3, surat peringatan 3. Nggak mau juga diapain? Pecat dari kehidupan. Itu kan kalau tadi perusahaan dipecat dari perusahaan, dia nggak jadi lagi pekerja, nggak jadi lagi karyawan. Kalau agama Islam keluar masuk semaunya, pecat dari kehidupan. Allah yang perintahkan itu, Rasulullah yang sabdakan, bukan saya mah cuma ngasih tahu doang. Lagi Ustaz keras, ya apa-apa hukum. Ya orang syariatnya bilang begitu, masa saya mau bilang boleh gimana? Tanggung jawab di hadapan Allah. Dipecat dari kehidupan, dihukum, dipenggal. Kenapa Ustaz? Iya kan suka-suka dia dong. Hidup ini ada aturan. Ya? Coba kalau umpamanya saya bilang, dia bilang suka-suka dia dong. Terserah dia dong. Mau masuk agama mana kayak, mau keluar kayak, mau suka-suka dia dong. Ya. Saya bisa aja jawab dengan logikanya dia. Suka-suka Allah dong. Bumi Allah, langit Allah. Nyawa yang punyanya dia, Allah punya. Suka-suka Allah dong. Kenapa kita bisa bilang suka-suka manusia? Terus Allah kagak boleh gitu sekehendaknya? Allah lebih berkuasa, Allah yang punya jagat raya ini. Nafas dari Allah, hidup dari Allah, tubuh dari Allah. Kalau mau pakai logika suka-suka, tapi apa? Ternyata hikmah di balik itu supaya jadi pelajaran buat yang lain. Biar agama tidak dijadikan bahan permainan, keluar masuk keluar masuk. Sehingga akhirnya orang meremehkan urusan hal itu. Nggak bisa, agama kok dibuat main-main. Ya, murtad balik lagi, murtad lagi, balik lagi.
Perusahaan aja nggak bisa begitu. Terus kemudian Allah Anda bikin begitu. Pemilik langit bumi yang menguasai jagat raya, yang mengatur segala urusan, Anda perlakukan seperti itu. Kok enak banget terus Anda bilang suka-suka dong, hak asasi dong. Ya sama kalau saya bilang itu hak Allah dong, suka-suka dong. Anda pun milik Allah, Allah mau ambil, Allah mau cabut. Nggak lewat penggal sekalipun Anda tidur, Allah cabut, selesai urusan. Anda mau komplain, mau nggak terima, sama siapa mau nggak terimanya coba? Ya maka di dalam 3 poin tadi termasuk di dalamnya menjadi halal untuk dibunuh seorang muslim yang tadinya muslim tentunya, lalu dia murtad, suruh taubat nggak mau. Itu saja para ulama masih menjelaskan suruh taubat. Makanya di zamannya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ada terjadi beberapa penyimpangan-penyimpangan. Setelah Nabi SAW wafat, ada sebagian orang yang shock berat karena Nabi SAW wafat, murtad dia. Ada lagi di antara mereka yang mengakui Nabi palsu, Musailimah, ada yang bacanya Musailamah, Al-Kadzab, salah satunya. Ada lagi kelompok yang tidak mau membayar zakat, diperangi. Mau tobat nggak? Nggak mau, perangin sampai dia tobat. Kenapa? Karena kalau nggak begitu agama menjadi permainan, agama hanya jadi bahan olok-olokan. Dan kalau ada yang murtad begitu dibiarkan, nanti yang lain jadi ikut-ikutan. Sedangkan agama itu menjaga, yang pertama yang dijaga oleh agama yaitu agama, hifdzuddin, jaga agama, jaga nyawa, menjaga keturunan, nasab, ya, kehormatan kita dijaga, dan harta dijaga semua oleh Allah itu kita. Dengan apa penjagaannya? Aturan-aturan syariat, ajaran agama. Maka seorang muslim itu terjaga agamanya, nyawanya, nggak boleh dibunuh dia, nggak boleh, ya, nggak ada yang sia-sia, keturunannya, makanya nggak boleh berzina. Lalu kemudian kehormatannya nggak boleh dighibah, digunjing. Kemudian hartanya nggak boleh, hartanya diambil dengan cara yang tidak hak, dirampas, dirampok, dan seterusnya. Nggak boleh. Dicuri nggak boleh, ghasab nggak boleh. Maka bagian daripada penjagaan terhadap ajaran agama, agar agama ini tidak kemudian tadi dianggap remeh dan seterusnya, dihukumlah orang-orang yang murtad sebagai pelajaran buat yang lain. Dalam rangka penjagaan terhadap nyawa, maka orang yang membunuh hukumannya dibunuh lagi, qisas namanya. Dalam rangka menjaga keturunan, maka zina diharamkan. Kalau seandainya dia belum pernah menikah berzina, dicambuk 100 kali, diasingkan 1 tahun. Kalau dia sudah pernah menikah, dirajam, ditanam kepalanya doang kelihatan itu. Di tanah kepalanya doang kelihatan, dilempari batu sebesar kepalan tangan sampai mati. Wih, ngeri banget. Memang biar orang kapok, biar pada nggak zina. Dalam rangka tadi menjaga kehormatannya, nggak boleh digunjing, nggak boleh dijatuhkan, ya, nggak boleh dibicarakan keburukannya di depan umum, nggak boleh. Dalam rangka menjaga harta, makanya pencuri ada hukumannya, dipotong tangannya dengan persyaratan-persyaratannya, dijaga oleh Allah. Makanya kemudian ada dakwah, ya, ilmu, nasihat, amar ma'ruf, nahi mungkar, tawasau bil haq, tawasau bis sabr, tawasau bil marhamah. Agar apa? Agar orang selalu teringat, oh ini yang boleh, ini yang nggak boleh. Kalau yang tidak boleh dikerjakan, ini konsekuensinya, ini hukumannya di dunia, ini nanti azabnya di akhirat. Dan terus seperti itu.
sehingga kehidupan manusia terjaga dan penuh kebaikan, harmonis. Maka kaum muslimin, kita bisa merenung kalau seandainya kaum muslimin, ini seandainya yang baik boleh. Beda kalau seandainya yang kita merasa tidak ridho terhadap takdir Allah, itu lain. Kalau seandainya sekarang ini kaum muslimin misalnya di satu kampung, nggak usah besar-besar, misalnya satu RT atau satu RW saja, mereka taat beribadah kepada Allah, bertauhid kepada Allah, mereka tidak mencuri, nggak melanggar hak orang lain, nggak membunuh, menghormati tetangganya, ya, Masya Allah, menunaikan hak dan kewajibannya. Enak kagak hidupnya? Masya Allah, luar biasa, harmonis. Ya, ada yang nyeletuk, ya hidup kalau kayak gitu mah nggak seru Pak Ustadz, katanya. Ya, ini mau hidup seru apa mau hidup tenang nih? Lihat. Makanya negeri-negeri kaum muslimin yang menerapkan aturan-aturan itu tadi, tentu yang namanya manusia ada juga yang melanggar kan gitu, tapi terminimalisir. Mau mencuri, wah potong tangan, gak usah lah. Sekaligus itu menjadi bukti bahwa anggota tubuh kita lebih berharga daripada harta. Ya, anggota tubuh kita lebih berharga daripada apa? Harta. Ibu-ibu ada yang mau jual tangannya 1 miliar? Mau, Bu? Ada yang mau jual? 2 miliar deh, 2 miliar, 2 miliar. Hah? Dikasihin nggak? Nggak dikasih juga. 3M, 3M. Ember apa-apa itu. Sini, mana sini? Mana sini? Tangannya sini, sini. Ambil potong, jebret gitu. Terus dikeringin. Mau? Gak mau. Itu artinya nikmat Allah begitu besar pada kita. Bapak Ibu sekalian, Allah berikan tubuhnya sempurna, Masya Allah, sehat jiwanya, Alhamdulillah, sehat badannya, sehat akal pikirannya. Ibu mau itu apa, akalnya hilang, dikasih 5M tapi akalnya hilang, Bu? Buat apa juga punya uang 5M terus akalnya hilang ya? Yang ada jalan keliling komplek kagak pakai baju. Hah? Kerjaannya ngorek-ngorek tempat sampah. Buat apa? Orang juga gak percaya kalau akal hilang. Anda punya 5M, ngaku saya punya 5M, orang juga gak bakal percaya. Itu saking berharganya. Makanya gak boleh, akal kita juga disuruh dijaga. Makanya jangan kita dilarang mengkonsumsi hal-hal yang bisa menyebabkan akal sehat kita hilang. Minum khamr. Orang minum khamr akal sehatnya hilang, Bu. Buktinya apa? Nyungsep di comberan. Nah, minum khamr mabok, tret, jalan sempoyongan, nyungsep di comberan. Bangun-bangun loh kok di comberan saya, tuh lihat tuh. Akal sehatnya hilang, gak boleh, haram. Ya, itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Agama dijaga, nyawa dijaga, akal dijaga. Ya, kehormatan dengan keturunan-keturunannya, biar jelas keturunannya. Makanya zina gak boleh. Ini anaknya siapa? Jelas. Oh itu, emang bapaknya itu, nikah udah dia. Ibunya itu, nikah. Tuh. Lah kalau ndak nikah, tiba-tiba punya anak, ini gak bisa dapat nasab secara syariat. Gak ketahuan bapaknya. Walaupun secara DNA dites di rumah sakit, ya itu bapaknya. Tapi secara hukum syariat nggak bisa dia dapat nasab bapaknya, nggak bisa. Maka perzinahan dilarang, apalagi sudah pernah menikah. Loh, kenapa dibedain yang belum menikah dengan yang sudah menikah? Karena yang sudah menikah dia sudah tahu bahwa ada jalan yang dihalalkan, lagi dia pernah menempuhnya. Lalu kenapa tempuh jalan yang buruk lagi jelek itu? Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan dekat-dekat zina, sungguhnya dia itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya cara, seburuk-buruknya jalan. Kenapa menempuh jalan yang buruk? Toh dia sudah pernah menempuh jalan yang baik, jalan yang halal, jalan yang diperbolehkan, yaitu pernikahan. Lalu buat apa berzina? Selingkuh itu sama dengan zina. Tapi hari ini orang menganggap nggak apa-apa. Naudzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam.
Makanya kemudian hukumannya berat. Ats-tsayyib az-zani, orang yang sudah pernah menikah dia berzina. Asy-syaikhu, dalam ada ayat Al-Qur'an yang tadinya ada, tapi kata Aisyah radhiyallahu anha ini dihapuskan. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah nakalam minallah. Laki-laki perempuan yang sudah pernah menikah berzina, keduanya dirajam sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dari Allah. Bukan dari saya, bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ada wanita berzina dan laki-laki berzina dan keduanya sudah pernah menikah, diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang laki-laki namanya Ma'iz, yang perempuan namanya Al-Ghamidiyah dari suku Ghamid, dirajam. Dia datang, Rasul, saya hamil, saya berzina. Ah, enggak kali, kamu enggak zina. Zina saya, Rasul. Ah, mungkin kamu hanya sekedar ini aja, bercumbu saja. Zina, Rasul. Apa buktinya? Saya hamil. Ya sudah, tunggu nanti kalau sudah lahir aja. Sudah lahir datang lagi dia, Rasul saya sudah lahir. Itu anakmu? Iya. Susui dulu 2 tahun. Sana. Sudah selesai disusui baru dirajam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagai hukuman dari Allah Rabbul Alamin atas dirinya. Selesai dirajam, wafat, lalu kemudian jenazahnya dimandikan, dikafani, Rasul sallallahu alaihi wasallam mau menyolatkan. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pegang pakaian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul, Anda mau solatkan dia? Dia berzina. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qad tabat taubatan law qusimat ala ahli al-madinati lakafathum. Wanita ini sudah bertaubat. Bahkan dia sendiri yang menginginkan untuk ditunaikan hukum Allah atas dirinya. Yang kalau taubatnya itu dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah, niscaya cukup buat mereka semuanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menyolatkan jenazahnya wanita tersebut. Dia sudah taubat, sudah sungguh-sungguh. Sampai dia pun ridha ditegakkan hukum rajam itu atas dirinya. Atas dasar kesadaran. Masya Allah. Ya. Darahnya ditumpahkan. Ya tadi, tidak halal darah seorang muslim yang bersyahadat bahwa tidak ada ilah melainkan hanya Allah, kecuali dengan 3 sebab. Artinya darahnya ditumpahkan, dibunuh. Yang pertama ats-tsayyibuz zani tadi, orang yang berzina sudah pernah menikah. Kalau yang belum pernah menikah dicambuk 100 kali, diasingkan 1 tahun. Lalu kemudian yang kedua an-nafs bin nafs, yang membunuh. Nyawa dengan nyawa. Kalau pihak keluarga yang terbunuh tidak memaafkan. Kalau memaafkan ya udah selesai, namanya dimaafkan. Yang ketiga orang murtad. Dibunuh dia kalau nggak mau taubat. Nah sekali lagi Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu mana di antara hukuman-hukuman itu yang membuat orang jera. Nah, kalau kita ditanya, kita manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mana yang lebih tahu? Kita atau Allah? Allah. Siapa yang lebih tahu? Kita atau Allah? Allah. Makanya jangan asal bicara. Ada sebagian orang ini kadang bicaranya ngawur. Ya? Tebak-tebakan, sok kayak yang dia paling tahu. Nggak boleh. Apa dia bilang? Ya itu dulu hukum kisos itu kan karena orang Arab dulu kan barbarian, makanya mereka hukumnya begitu. Kalau sekarang ya nggak perlu pembunuh dibunuh lagi, nggak perlu, cukup dipenjara aja. Ini dia yang lebih tahu atau Allah sih? Maka tadi saya sudah bacakan ayatnya, itu ayat sebelum bicara tentang puasa itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan bagi kalian di dalam hukum qisas terdapat kehidupan. Wahai orang-orang yang berakal,
agar kalian bertakwa. Maksudnya apa? Kalau hukum qisas ditegakkan, dan itu dilakukan di depan umum memang. Pemenggalannya di depan umum, orang nih kumpulin semuanya, orang pada ngeliat nih, lihat nih, ini orang yang membunuh hukumannya, penggal. Kalau penggal tuh bagian sini. Kalau sini gorok namanya, sembelih. Sebelah sini. Alhamdulillah saya beberapa kali lewat satu masjid yang ada di Jeddah, yang di sisi danau, itu disebut-sebut oleh orang Indonesia Masjid Qisas. Karena di sanalah ditunaikannya hukum qisas. Di depan masjidnya itu ada tempat parkir, terus ada kayak yang tenda. Biasanya di situ eksekusinya habis Jumat, ba'da asar, orang ngumpul pada ngeliat. Saya belum pernah lihat langsung. Saya lewat ke Masjid Qisas kalau sedang menghantarkan jamaah umroh. Saya belum pernah lihat langsung. Tapi ada satu video yang di-share. Di video itu orang itu lagi jamaah umroh Indonesia naik bis. Lagi pas lewat Masjid Qisas, pas lagi ada eksekusi. Dia rekam. Jadi itu orangnya disuruh kayak merunduk gitu. Algojonya pakai ya, wajahnya ditutup bawa pedang. Dia kayak merunduk gitu, ya udah cuman sekali tebas doang kepala ngelinding. Sekali tebas, tentu sudah ahli dia bagian sini. Kepalanya ngelinding langsung. Itu yang motoin sampai astagfirullah ya Allah, ketakutan. Wih, ngeri ya. Iya memang biar ngeri, karena nyawa itu urusannya berat. Ya, bahkan sampai Rasulullah SAW sabdakan, la zawalud dunya ahwanu indallahi min nafsil mu'min, atau kama qala Rasulullah SAW. Dunia ini hancur, itu masih lebih ringan di sisi Allah daripada hilangnya nyawa seorang mukmin, seorang muslim tanpa ada sebab yang diperbolehkan. Bahkan hancurnya Ka'bah masih jauh ringan bagi Allah Rabbul Alamin dibandingkan nyawa seorang muslim, seorang mukmin. Maka sungguh sangat aneh sekali kalau hari ini nyawa itu gampang banget. Ngeri. Ibu-ibu, bapak-bapak ngeri. Apalagi lah bapak-ibu tahulah priuk, masya Allah, kayaknya tuh nyawa tuh murah banget. Siang-siang, satu ketika siang-siang di daerah Pelumpang, pasar ular. Siang-siang nih bu, siang-siang, kagak pakai bolong nggak? Kagak bolong siangnya. Siang-siang itu saya lihat segelombolan orang, mobilnya parkir, segerombolan orang keluar, tiba-tiba dia buka bagian belakang mobilnya, lalu orang-orang itu masuk. Saya kira ngapain, ternyata mereka ngambil pedang, ngambil golok, lari ngejar seseorang sambil seret pedang, di depan umum siang-siang, dan orang ngeliat semuanya itu, seret pedang, kejar. Astagfirullah. Saya berpikir ini orang yang dikejar bakalan jadi perkedel nih orang. Tapi Anda bisa bayangkan segitu murahnya nyawa gara-gara urusan lahan parkir. Ya, gara-gara urusan apalah, bunuh, tusuk. Astagfirullah. Termasuk kemarin itu, naudzubillah, supporter sepak bola, bu. Gara-gara sepak bola nyawa melayang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sepak bola menang kagak dapat apa-apa. Astagfirullah. Dan ini Rasulullah SAW sudah sabdakan, ini al-harj. Di antara tanda hari kiamat ayyakthurul harj. Apa itu al-harj Rasul? Al-qatl, pembunuhan. Orang gampang banget bunuh. Astagfirullah. Nasallallahu alaihi. Iya, kakak adik rebutan warisan, bunuh. Astagfirullah. Nasallallahu alaihi. Rebutan tanah sepengki, bunuh. Astagfirullah. Makanya di dalam syariat kalau dimaafkan itu pembunuhnya dimaafkan, dia harus membayar diat, semacam denda. Berapa dendanya?
sebenarnya itu diserahkan pada pihak keluarga yang terbunuh, dia mau minta berapa. Tapi standar minimalnya 100 ekor unta. Satu unta aja berapa itu? Unta, satu ekor berapa unta? Hah? 10 juta dapat, 10 juta. Belum dapat. Di sini nggak ada peternak unta sih ya. $10 juta nggak dapat, masya Allah. Berapa jadinya itu? 20. Mana nih penjual unta, mana penjual unta? Katakanlah kalau misalnya satu ontanya 40-an juta kali 100, 400 juta. Itu pun kalau keluarganya mau. Kalau nggak mau dia boleh minta semaunya. 2 miliar, 4 miliar. Ya? Gitu. Itu pun bukan berarti dia sebenarnya bebas. Dia sebenarnya dimaafin aja itu. Jadi urusan nyawa mahal loh. Nyawa emang bisa balik lagi. Hilang bisa datang lagi tuh nyawa. Kalau harta habis bisa dapat lagi enggak? Insya Allah bisa dapat lagi, balik lagi. Nyawa hilang bisa balik lagi? Gak bisa. Ini kok orang gampang banget ngilangin nyawa. Astagfirullah, tawuran. Saya beberapa kali mengisi di lapas khusus anak Salemba, penjara bu. Kalau tidak tahu lapas penjara deh. LPKA, ya, Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak. Sampai sekarang masih minta kalau saya lagi sempat saya datangi hari Jumat biasanya pagi. Itu anak-anak usianya ada yang baru 13, laki-laki, ada yang baru 14, ada yang baru 15 tahun. Kenapa kamu di penjara? Tawuran, kata dia. Masa tawuran doang di penjara? Saya bilang gitu. Bukan cuman tawuran Pak Ustadz. Terus sampai mati orangnya, katanya. Udah begitu nggak ada mimik bersalah lagi bu. Pak, sampai mati. Masya Allah, astagfirullah. Tawuran sampai bunuh temannya. Coba ini. Bahkan tuh di dalam tuh ada anak umur berapa, 15 tahun apa 14 tahun. Bandar narkoba. Bandar. Bukan pengedar, bandar. Anaknya kecil kurus itu. Bener nih, serius nih bandar. Bandar itu Ustaz katanya. Gak ada tampang ya. Allahu Akbar. Tuh, hati-hati. Makanya agama perintahkan kita agar mempelajarinya, mengamalkannya, mengajak keluarga, mempraktekannya kepada kehidupan sehari-hari. Apalagi tadi, naudzubillah, kesyirikan yang bisa menghancurkan semua kebaikan-kebaikan. Iya, murtad, naudzubillah, nasallallahu alaihi. Sebab kalau murtad dihukum itu, dia tidak mau taubat, dia berarti tidak diampuni dosanya, orang keluar dari Islam, kufur. Nasallallahu alaihi. Jadi ini bukan masalah ringan. Makanya syariat memberikan hukumannya berat. Bukan karena Allah nggak sayang sama hambanya, tapi justru karena sayang dibuatlah aturan dan hukuman-hukuman seperti itu agar supaya orang nggak bunuh sembarangan, agar orang nggak asal keluar masuk agama murtad, agar orang nggak sembarangan berzina. Makanya supaya perzinahan itu menyempit, pintu pernikahan dibuka selebar-lebarnya, dihalalkan, dibolehkan, maka mudahkan. Begitu. Habis sekarang para pemuda mau nikah mikir, pusing dia pikir, kenapa nggak nikah? Duh Pak Ustadz biayanya besar. Siapa bilang? Saya bilang. Benar tuh bu.
Nggak percaya datang tanya aja ke kantor urusan agama KUA. Nikah di KUA gratis, urus surat-suratnya, nikah di KUA gratis. Nikah di luar KUA, di luar kantor, penghulu yang datang 600.000 transfer ke BRI. Apal bener teman saya penghulu. Mudah. Apa kata pemuda itu? Itunya si mudah Pak Ustadz. Terus? Ya? Mas kawin. Mas kawin itu juga semampunya. Dan mas kawin itu ya harta. Dari dulu, udah 2018, masih aja seperangkat alat sholat, seperangkat alat sholat. Nggak zaman. Rasul SAW ketika ada wanita, Rasul, ini khusus buat Rasul, menghibahkan dirinya untuk Rasul SAW. Rasul tidak berkenan. Sahabat ada yang mau menikahi nggak? Saya mau Rasul. Punya uang apa, harta apa, jadi mas kawinnya? Nggak punya Rasul. Iltamis walau khataman min hadidin. Cari mas kawin walaupun cincin dari besi. Cari. Tuh ya. Mas kawin cincin, nah begitu dong. Seperangkat alat sholat dari dulu gitu. Nggak zaman. Perangkat alat sholat mah beliin aja buat hadiah. Ntar kalau udah nikah, didik dia biar rajin sholat gitu. Bukan cuma ngasih seperangkat alat sholat tapi suaminya kagak sholat, bagaimana istri mau sholat? Itu, oh ya jadi gimana Pak Ustadz? Beliin aja 2 gram, 3 gram. Mampu? Bukan itu doang Pak Ustadz. Apa lagi nih? Walimah. Rasul SAW sabdakan kepada sahabat Abdurrahman bin Auf. Aulim walau bisyatin. Bikin walimah walaupun nyembelih seekor kambing. Bu, Pak, saya tanya di sini mungkin ada yang tahu. Akekah 1 ekor kambing, pesen akekah 1 ekor kambing plus udah ame nasinya sampai rumah berapa? Nggak ada yang tahu? Nggak ada yang pernah akekah kah? Allahu Akbar. Hah? 5? Oh mahalan 5 juta, mendingan pesen sama saya 2,5 juta. Udah dapat untung gede tuh saya. Katakan nggak nyampe 5 juta, 5 juta itu 2 ekor kambing udah. 5 juta itu 2 ekor kambing. Oke, bikin 5 juta. 5 juta, mas kawin emas 2 gram. Sejuta dah ya. 6 juta, 600, 7 juta nikah. Dangdutnya Pak Ustadz kagak pakai dangdut. Haram. Dangdut ditanyain. Tenda Pak Ustadz, nggak usah pakai tenda, ngapain saya pakai tenda? Waduh ini sewaan tenda komplain semua antara sama saya nih. Kan pesen tuh nasi bok yang untuk akikah itu kan kambing tuh, udah. Orang mau diundang ke rumah datang makan pulang atau bagiin tetangga. Apaan nih? Saya udah nikah, suratnya. Alhamdulillah, kok kagak dirame-ramein? Enggak lah, yang penting sah. Pemuda bertanya lagi, cuman 1 masalahnya Pak Ustadz. Ngapa? Calon mertua mana yang model kayak gitu mau katanya. Nah itu juga masalahnya tuh, saya bilang gitu. Insya Allah tuh pemuda 7 juta nikah mah sanggup insya Allah ya. Sanggup 7 juta. Kalau suruh 50 juta, saya pernah ngasih tau 50 juta, ada. Mungkin orang tua yang calon mertua nyeletuk. Murah 50 juta Mas Tat, murah 50 juta kata dia. Ini kan kita terlalu bermegah-megahan. Itu loh di zaman Rasul SAW. Zaman Rasul SAW pernah Rasul SAW perang Khaybar. Lawan Yahudi, kalah Yahudinya, benteng Khaybar dikuasai. Putrinya penguasa Khaybar, pemimpin Khaybar jadi budak, diambil oleh Rasulullah SAW, dinikahi oleh Rasulullah SAW. Setelah menikahinya, Rasul bikin walimah. Apa bikin walimahnya? Nih, gandum dicampur kurma, kasih susu, ya. Udah, mungkin kalau kayak kita kayak dodol, tahu dodol?
Tahu dodol tahu. Itu dibagiin makan kelar udah. Makanya para ulama katakan kalau kagak mampu kambing nggak apa-apa dah di bawahnya. Nasi uduk. Nasi uduk, ya nggak? Golengin telur dadar, potong kecil-kecil tuh. Orek tempe, selesai. Loh, iya, konsep dalam Islam sederhana. Mampu ngundang 10 orang, mampu ngundang 20 orang, mampu ngundang 40 orang. Enggak mesti harus orang sekampung diundang semuanya. Kriaan kalau kata orang sono belas sono. Namanya kriaan itu. Namanya sudah kriaan, riak itu. Maunya orang kabupaten diundang semua, teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kantor, teman kuliah, la ilaha illallah, teman maknya, teman bapaknya, teman mertuanya, la ilaha illallah, bangkrut abis nikah, memble banyak utang, amplop kosong semua isinya. Itu kejadian tuh, gitu ngarepin dari orang, bikin acara gede-gedean dibuka amplop kosong lulu isinya, lah utang abis itu, baru nikah udah kurus kering, mikir apa? Yang anehnya kadang nih, orang zaman sekarang nih, yang anehnya begini. Giliran ada pemuda baik-baik datang. Ada apa kamu? Mau ngapain? Mau ngelamar anak bapak, mau nikah. Kerja apa kamu? Penghasilan berapa? Jangan sembarangan kamu mau nikahin anak saya. Kerjaan gak jelas, penghasilan gak jelas. Pulang. Baik-baik pemuda datang mau nikahin digituin. Malam minggu datang pacarnya, deg bawa motor, Pak, assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah, kenapa tong? Ini mau jemput. Oh gitu, iya. Martabak bawa martabak doang, anaknya dilepas. Udah pergi dah, jangan malam-malam ya, pagi sekalian. La ilaha illallah. Modal martabak, anaknya dilepas. Orang datang sungguh-sungguh, ya memang gak begitu besar penghasilannya, ditolak. Ini datang bawa martabak, anak dilepas. La ilaha illallah. Jangan pulang malam-malam, subuh sekalian katanya. Astagfirullah, nasallallahu alaihi wasallam. Gimana perzinahan gak merebak? Nikah susah, akhirnya pada pacaran tuh. Iya, saya kadang lewatin beberapa tempat kalau malam minggu flyover tuh jadi sasaran tempat pacaran sekarang, flyover, jembatan, pada ojok di pinggir-pinggir, mau pada bunuh diri apa gimana ceritanya nih, nggak diizinin nikah dia. La ilaha illallah. Perzinahan, pacaran itu pintu perzinahan, jangan pacaran, nikah tuh halal. Cuman kadang nih aneh juga orang tua punya anak kagak punya pacar, nggak punya pacar, gimana sih nggak punya pacar? Gitu malahan, bener itu malahan, jangan nggak ada pacaran. Pacaran itu adalah pintu menuju perzinahan, maka tidak diperbolehkan. Nauzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, masyaallah hadirin jamaah, Islam telah mengajarkan kepada kita semuanya. Diajarin. Makanya kita suruh belajar, suruh nuntut ilmu, suruh ngaji, biar tahu ini yang boleh, ini yang enggak ada. Pacaran enggak ada. Nikah, kalau kamu memang pemuda mau nikah sungguh-sungguh sama anak saya, mana orang tua kamu suruh ke sini. Bicara baik-baik. Gitu. Enggak terus anaknya dilepas, dibawa pergi kemana. Udah begitu pakai bangga lagi. Anak saya dong, pacarnya 5. Astagfirullah, nasallallahu alaihi wasallam. Bangga anaknya. Nikah itu yang sesuai dengan aturan syariat. Itu yang diperintahkan oleh ajaran agama dalam rangka untuk menutup pintu-pintu perzinahan. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Ada pertanyaan? Baik, pertanyaan dari ibu-ibu. Silakan ibu-ibu tuliskan kalimat ini. Ibu-ibu mau nanya boleh, itu ada tuh.
Kalau nggak berani ambil, comot aja, jangan berdiri di situ. Nggak ada. Alhamdulillah selesai nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waliyadzubillah. Assallallahu alaihi wasallam. Iya. Kalau saya sih pengennya dia balik lagi ke Iya, insyaallah ya. Iya. Hukum-hukum yang tadi sebelum saya jawab pertanyaan itu, saya teringat hukum-hukum yang tadi kita sudah sebutkan, seperti merajam bagi pezina yang sudah pernah menikah, seperti membunuh orang yang murtad diminta bertobat tidak mau, atau pembunuh hukumannya dikisas dibunuh lagi. Itu semua yang punya kewenangan untuk melakukan dan menegakkan hal itu pemerintah, bukan kita perorangan individu ya. Jadi saya punya saudara murtad, sini kamu penggal, nggak boleh. Enak aja lah kalau begitu, berantakan nih. Ya, saya kamu mencuri ya, sini tangannya potong, nggak boleh. Tidak bisa perorangan individu menunaikan hal itu. Itu ada kewajibannya siapa? Tapi pemerintah nggak menunaikan itu, yang tanggung jawab dialah di hadapan Allah. Tanggung jawab dia di hadapan Allah, bukan tanggung jawab saya, bukan tanggung jawab Anda semuanya, tidak. Itu ya, itu perlu saya informasikan agar supaya jangan salah paham. Tidak setiap orang melakukan itu, nanti kalau begitu jadi berantakan. Masa murtad ya penggal, nggak boleh, berantakan nantinya. Lalu kemudian bagaimana kita, sikap kita? Kita dapati misalnya teman kita, saudara kita, kerabat kita misalnya yang seperti itu. Ya kita hanya bisa memberitahukan, nasehatin, ngajak kembali dia bertaubat kepada Islam. Kalaupun tidak mau, kan urusan hati bukan urusan kita sudah. Urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Doakan juga. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan dia kepada Islam. Karena Allah yang maha membolak-balikkan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ya doakan juga. Ya nasihati, kasih tahu, didoakan. Sudah, kita hanya sampai situ saja. Kewenangan kita hanya sampai di situ saja, tidak bisa melampaui hal itu. Wallahu a'lam. Baik. Pertanyaan kedua, silakan. Assalamualaikum. Ibu, sebentar ya Pak, sebentar. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Pak Ustaz, saya pertanyaan saya keluar dari tema pengajian kita. Pak Ustaz, saya melihat di berita Islami di TV, istana Dajjal sudah ditemukan di sebagai bukit dan menyusunnya air di sungai sudah jelas dan keluarnya saat ini dipaparkan. Apakah semua itu Pak Ustaz tanda-tanda Dajjal mau keluar dan juga tanda-tanda kiamat yang sudah mulai dekat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pertanyaan tentang tanda hari kiamat. Kalau tadi Danau Tobariyah, orang sekarang bilangnya Danau Tiberias, ada di Palestina, mengering. Memang itu disebutkan bagian dari tanda-tandanya. Lalu kemudian kalau turun salju di Jazirah Arab, nggak ada hadis nyebutin itu. Yang ada itu hadis riwayat Imam Muslim yang mengatakan bahwa Jazirah Arab akan kembali menjadi subur. Dulunya subur itu. Yaman, negeri Sabah itu negeri yang subur. Negeri yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Sabah. Sabah itu Yaman ya.
Bukan sobo Indonesia, bukan, itu ngawur ngaco itu. Itu namanya nyocok-nyocokin aja, sabak sobo. Iya, enggak, keliru itu. Jadi Yaman itu dahulunya negeri yang makmur, subur, sampai disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi karena mereka kufur, akhirnya hancur, binasa, sirna semuanya. Nanti akan kembali jadi subur. Nah, diantaranya sering turun hujan, salju. Nanti lama-lama Jazirah Arab jadi subur. Tapi nggak ada di secara redaksi turun salju itu tanda hari kiamat. Subur ya, kembali menjadi subur. Nanti akan kembali menjadi subur. Apakah itu tanda akhir zaman, tanda Dajjal akan keluar? Iya, tapi ada tapinya. Ada tanda-tanda lagi yang besar yang nggak disebut oleh ibu tadi, nggak disebut juga di dalam acara tadi. Apa diantaranya? Perang besar, yang dimana perang besar itu nantinya antara kaum muslimin dan orang-orang Nasara Eropa. Dan yang uniknya, perang besar akhir zaman itu Eropa lawan Eropa. Atau kenapa pada diam? Lagi berpikir gitu ya, Eropa lawan Eropa. Kenapa? Ditanyakan kepada Rasulullah SAW, kenapa Rasul? Orang Arab sudah sedikit. Karena konflik Timur Tengah udah mulai begitu lama dari sekarang dan terus, sehingga kemudian menyebabkan peperangan panjang di Timur Tengah. Sehingga etnis Arab tinggal sedikit. Etnis yang tersisa Eropa. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, min Bani Ishaq, dari keturunannya Nabi Ishaq, berarti kan Eropa. Bani Israel, Eropa. Banil Asfar, orang berkulit kuning, kulit putih. Eropa lawan Eropa. Tapi yang sebelah Muslim, yang sebelahnya Nasara, kafir. Perang besar sampai kaum muslimin menguasai kembali Konstantinopel, bahkan sampai kembali menguasai Vatikan. Itu baru kemudian nanti habis itu keluar Dajjal. Kaum muslimin menang, ya, bahkan perangnya tanpa pedang, dengan takbir Allahu Akbar. Kaum muslimin menang, baru kemudian terdengar Dajjal keluar dari, hadisnya nyebutkan Khurasan. Khurasan itu sekarang masuk wilayah Iran. Nggak ada hadis nyebutin dari segitiga Bermuda, nggak ada. Begitu. Ya kalau dibilang itu tanda-tandanya iya, tapi kurang detail, Bu. Masih kurang detail, ada beberapa hal yang masih kurang detail lagi terkait dengan hal itu. Itu ya Bu ya. Wallahu a'lam. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah ini anggapan bulan sial ini apa termasuk syirik? Padahal kita sendiri sudah biasa. Nah ini bagaimana penjelasan Ustaz? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus sekali. Pertanyaan bagus sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sabdakan at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Beranggapan sial itu kesyirikan, beranggapan sial itu kesyirikan, beranggapan sial itu kesyirikan. Bahkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan la adwa wala tiyara.
tidak ada adwa, penyakit menular dengan sendirinya tanpa kehendak Allah. Wala tiyarah, tidak ada anggapan sial. Wala safara, dan gak ada anggapan sial bulan safar. Hadis sahih itu, Bu. Gak ada bulan safar, bulan sial, bulan ini, bulan sial. Tidak ada. Dan Rasul sabdakan tadi, beranggapan sial itu kesyirikan, gak boleh. Nggak ada. Wah, bulan Safar ini bulan sial, Allah turunkan 100.000 bala. Mana hadis sahihnya? Nggak ada, itu bukan hadis sahih. Bahkan tadi tegas Rasul sampaikan wala safara, nggak ada bulan Safar dianggap sial. Nggak boleh. Ya, baik buruk, siapa yang tentukan? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak tentukan bulan tertentu bulan buruk. Enggak ada. Bulan tertentu bulan bala. Enggak ada. Enggak ada. Jadi itu bagaimana Pak Ustaz? Kesyirikan Rasulullah yang bilang begitu. Bukan saya. Saya cuma tinggal bacain doang hadisnya. Ya. Jadi jangan kata Pak Ustadz. Nah itu salah lagi ntar. Ustadz ngomong sendiri. Enggak. Rasulullah yang bilang begitu. Beranggapan sial itu syirik. Hari sial, bulan sial, tanggal sial. Saya kemarin aja masih ngisi di satu gedung perkantoran Sudirman baru, Menara, Bu. Itu yang angka 44 nggak ada, Bu. Nomor 4 kagak ada, 14 nggak ada, 24 nggak ada, 40 nggak ada, 34 nggak ada. Ini kenapa ini orang kagak bisa ngitung apa ya? Ama angka 4 takut. Allahu Akbar. Manusia diberi akal sehat, ilmu cerdas, berpendidikan, bangunan tinggi, angka 4 aja kagak ada. Nggak ada, angka 4 nggak ada. Jadi lantai 40 semuanya, 41, 42 sampai 49 kosong kagak ada. Langsung 50. Ini kagak bisa ngitung apa nih? Sekolah kagak lulus kali ini ya. Jadi gitu. Jadi 4, 1, 2, 3, 5. 4 nggak ada. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 20, 21, 22, 23, 25, 31, 32, 33, 35, sampai 39, 40 nggak ada, 41 nggak ada, sampai 49 nggak ada, langsung 50. Makanya pas waktu saya, ini acara Jumatan di mana? Lantai 50 Ustadz, lantai 50 tinggi banget dong ya. Masya Allah lantai 50. Tapi bareng pas lihat kan 40 gak ada, 41 gak ada. Gak ada Ustadz. Di liftnya gak ada. Di tombol-tombol itu gak ada. Di tombol lift itu gak ada. Pantesan jadi tinggi banget perasaan. 40 kagak ada semuanya. 14 gak ada, 4 gak ada, 14 gak ada, 24 gak ada, 34 gak ada. Tuh udah berapa? Udah 4 lantai gak ada. Terus 40 semuanya berarti 10. 14 lantai gak ada. Makanya total 50. Ini orang di sini kelihatannya pakai sepatu, pakai jas, kelihatan pinter-pinter, tapi ngitung kagak bisa. Saya bilang. Apa dia bilang? Bukan begitu Pak Ustadz katanya. Terus kenapa? Sekolah kagak lulus pada pakai jas, pakai sepatu. Saya bilang. Di sini katanya kagak boleh angka 4. Nah ini beranggapan sial dengan angka-angka tertentu. Ini udah 2018, 1440 Hijriyah. Masih takut sama angka. Takut sama Allah. Takut sama angka. Ternyata pendidikan tinggi kagak ngejamin dia paham bab beginian. Tuh tadi kantor mah di Sudirman. Yang ngantor mau pakai mobil mewah, ya, pakai sepatu mengkilat, jam tangan harga mahal, timbang sama angka 4 takut. Astagfirullah, nasallallahu alaihi wasallam. Beranggapan sial, nggak boleh. Hari sial, bulan sial. Jangan hajatan bulan Safar katanya. Hajatan aja emang kenapa? Nanti begini begitu. Allah yang kasih pertolongan, insya Allah mohon kepada Allah. Jangan hajatan bulan Muharram. Makanya kemarin tuh bulan haji kan ramai orang hajatan tuh. Tuh kalau udah daerah sono Rawa Badak, itu gang ditutup semua. Angkot mau lewat pusing Bu. Hajatan semua orang sekampung bulan haji. Giliran Muharram sepi, kagak ada yang hajatan. Kenapa nih?
Saya tanya, kagak ada yang hajatan nikah bulan Muharram. Bahaya Pak Ustadz katanya. Bulan Muharram hajatan. Emang kenapa? Bala katanya. Apalagi bulan Safar Pak Ustadz. Aduh jangan dah katanya. Emang kenapa? Bala katanya. Apanya yang bala? Masya Allah. Orang segitu takutnya, Allah yang tentukan. Doa kepada Allah. Hitung hari, hitung. Ah, nggak ketemu nih. Pengantin laki-laki ketemunya segini, pengantin perempuan ketemunya segini. Wah, nggak ketemu katanya. Kagak bisa. Coba ini, itu Bapak Ibu tahu itu ada kitabnya. Saya tahu kitabnya. Kalau nggak salah ada tiga trilogi kitabnya. Cuman yang satu saya lupa. Yang pertama Betal Jemur ada makna. Yang kedua Luqman Hakim ada makna. Yang ketiga yang saya lupa, trilogi itu. Itu kitab primbon semuanya. Ustadz tahu banget, dulu ceritanya kakek saya main begituan. Saya mau dakwahin, dia ntar ngomel gitu ya. Itu Bu, jadi di situ dia ada hitung-hitungannya. Yang lahir hari ini, bulan ini, Senin Pahing, angkanya sekian. Neptu namanya, betul ya Pak ya? Itu ketemunya sekian. Senin Pon jatuhnya sekian. Namanya aja dihitung pakai Jawa, aksara Jawa. Ho berapa, no berapa, co berapa, pakai hono coroko doto sowol dan seterusnya itu udah. Saya malah lahirnya di sini. Nggak ngerti, cuma ngeliat kakek begitu hitung. Nah, hitung. Sampai pernah ada orang datang dihitung, nikahnya kudu jam 12 malam. Rasain. Penghulu pusing mah. Gak mau, ngapain saya datang jam 12 malam. Itu aneh-aneh aja, ada-ada aja. Allah, orang kok ada-ada aja begitu. Udah bismillah, mohon kepada Allah pertolongan. Hitung. Udah begitu nih, yang sini udah cocok ya istilahnya ya. Calon ini udah cocok sama ini. Dihitung, wah gak bisa, gak ketemu nih. Laut kering katanya. Widih, laut kering. Apa istilahnya? Segoro asat katanya dia. Laut kering, rezeki seret nih, jangan katanya. Ada-ada aja. Rizki urusan Allah kok jadi dia yang nentuin. Sampai bawa laut kering aja. Sampai sekarang saya lahir di Jalan Keramat Jaya situ, mainnya di Sampur, sampai segede gini nggak kering-kering tuh laut. Iya, nggak kering-kering laut. Lahir di Priok, gede di Priok, nggak kering-kering laut. Yang ada banjir mulu. Kalau hujan sampai ngeluap ke pemukiman. Ya Allah, rizki urusan Allah Rabbul Alamin. Ini memang harus ditempa ini keyakinan kita. Kalau enggak goyang terus. Kita bisa apa? Kita bisa berdoa kepada Allah yang menentukan Allah. Sama angka takut, sama hari takut, sama ini. Itu hidup jadi nggak nyaman banget nih Pak. Dihitung, semuanya dihitung. Sampai termasuk sifat-sifat dan karakter tuh dihitung. Sampai ibu, karena saya itu tadi kakek saya mainnya begituan, jadi ngerti dikit-dikit. Itu sampai harus ada selamatannya itu, selamatannya. Kalau punya nggak ketemu kudu selamatan. Nyari ayam cemani, hitam semuanya, pusing-pusing kan. Itu sampai ada hitungannya. Sampai urusan tai lalat, di sini ada maksudnya, di sini ada maknanya. Itu kitabnya tuh. Udah yang saya nggak lihat-lihat lagi itu begituan. Orangnya udah wafat. Ya mudah-mudahan aja Allah ampunin. Itu sampai urusan itu. Yang lahir Senin sifat-sifatnya begini, yang lahir hari Selasa mirip kayak apa? Kalau anak muda tuh zodiak mirip begitu. Yang lahir Senin ini sifatnya begini. Wah, ini angkanya sekian. Allahu Akbar. Itu kan kayak jadi peramal ya. Jadi apa? Peramal. Ya semi dukun lah gitu. Ya, semi dukun lah. Ya, Anda nggak cocok di air. Ya ngapain di air berendam mulu? Allah musta'an. Semi dukun lah, semi dukun. Gitu. Termasuk ini rumah Bu. Jadi saya pernah ngontrak rumah, itu gang, jalan, dari depan jalan itu persis depan pintu rumah saya. Lurus, jadi ibaratnya kalau orang naik motor masuk gang tuh nabraknya pintu rumah saya itu. Tusuk sate.
Ustadz ngapa ngontrak di rumah kayak begini? Tusuk sate. Emang kenapa kalau tusuk sate? Mau cari yang murah gini? Gitu. Mitos. Agak percaya begitu-begitu. Allah yang kasih rizki. Masa iya Allah kalah timbang sama tusuk sate? Itu aneh-aneh aja, ada aja. Gitu istilahnya aneh-aneh itu. Yang inilah istilahnya itu. Yang ini kan tadi menyebar di masyarakat, membuat kita takut, membuat kita was-was. Allah yang ciptakan kita, Allah yang ngatur jagat raya. Masa iya Allah diatur sama angka? Nah ini, maka betul-betul hal seperti ini harus difahami. Dan ini mendasar banget. Orang Islam ketakutan ini luar biasa. Sama seperti ini contohnya, penunggu laut. Emang siapa bu yang nungguin laut? Siapa coba? Pak, yang nungguin laut emang siapa nungguin laut? Roro Kidul itu emang apaan? Dia itu apaan? Dari jenis apa dia? Manusia, jin, malaikat, sendal jepit? Takut amat sih. Allah yang ciptain jagat raya ini. Malaikat, jin, manusia, semua diciptakan oleh Allah. Mohon perlindungan kepada Allah. Gitu. Mereka gak bisa berbuat apa-apa. Laut makhluk Allah, Allah yang ciptakan. Allah perintahkan air laut naik ke daratan, naik. Bumi ini diciptakan oleh Allah. Allah ciptakan bumi ini goyang, gerak dia. Matahari makhluk Allah, Allah ciptakan nanti terbitnya bukan di timur tapi di barat. Terbit di mana dia? Di barat. Taat kepada Allah. Tidak ada satupun makhluk bisa memerintahkan bumi, langit, air, matahari, bulan, nggak ada. Semuanya makhluk Allah dan hanya tunduk kepada Allah semata. Jadi gimana? Doa mohon kepada Allah. Jangan sembelih kerbau palanya dibuang ke laut. Iya, di sop enak. Pala kebo dibuang, kalau di sop enak tuh bang. Pala kerbau, pala sapi di sop enak. Ngapain dibuang ke laut? Lagi juga ikan kagak perlu begituan ikan. Kita yang makanin ikan, bukan kita kasih makan ikan. Bersyukur kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, bertobat, perbaiki diri, taat, bertauhid kepada Allah, perbaiki salatnya, hindari kezaliman, banyak sedekah. Insya Allah Allah kasih aman negeri. Bukan malah begitu, makin murka Allah. Yang ciptain laut Allah, kita diperintahkan berdoa kepada Allah, malah buang kepala kerbaunya ke situ. Buat siapa? Penunggu laut. Siapa yang nungguin laut? Siapa yang ngatur laut? Atau gunung? Biar gunungnya nggak meletus, hasil panen cemplungin ke kawah. Mending disodakoin orang biar makan. Yang fakir, yang miskin itu datang kebaikan, keberkahan. Wallahu a'lam. Kita cukupkan, ya, Bapak Ibu ya. Saya mohon maaf, kayaknya udah nggak sanggup nih nerusin nih, nggak sanggup nih. Tapi insya Allah mudah-mudahan nanti di kesempatan yang lain kita dipertemukan kembali di majelis ilmu seperti ini, majelis yang penuh dengan keberkahan. Allah subhanahu wa ta'ala kita memohon kepadanya agar dikuatkan hati kita di atas iman, di atas tauhid, dan dikokohkan dan istiqomahkan di atasnya. Diwafatkan kita dalam keadaan iman Islam, diselamatkan kita, keluarga kita, kaum muslimin dimanapun mereka berada dari keburukan dunia dan juga tentunya keburukan akhirat, diselamatkan dari siksa api neraka, diperkenankan kita melangkahkan kaki kita ke dalam jannah surganya Allah Rabbul Alamin. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.